Apa kabar Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang luar biasa? Izinkan saya Iketut Lokasanti, SMP Negeri 1 Kute, calon guru penggerak Kabupaten Badung, menyampaikan koneksi antar materi modul 31. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang calon guru penggerak, kita adalah pelopor, teladan, dan profesional dalam menuntun dan menghamba pada siswa. Kenapa kita disebut sebagai pelopor? Karena kita adalah agen perubahan dalam transformasi pendidikan. Sebagai teladan, kita adalah sebagai contoh, konsisten, dan menjadi panutan dalam berperilaku serta berpikir. Sebagai seorang profesional, kita hendaknya menguasai bidang keilmuan yang kita ampu. Bapak dan Ibu sekalian, peran calon guru penggerak amatlah luar biasa. Seorang calon guru penggerak itu diharapkan untuk membentuk kemandirian, keberpihakan pada siswa, selalu mengembangkan dan menemukan inovasi-inovasi baru, membangun kerjasama atau saling berkolaborasi, serta melakukan refleksi di setiap kegiatan dan tindakannya, sehingga nanti tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan profil belajar Pancasila, tentunya kita harus membangun suatu budaya yang disebut dengan budaya positif. Tentunya budaya positif ini nanti akan tercantum di dalam visi dan misi sekolah. Nah, dalam menerapkan budaya positif, perlu adanya kerjasama, perlu adanya kolaborasi antara guru, siswa, dan semua elemen sekolah yang saling terkait untuk mewujudkannya. Profil pelajar Pancasila bagaimana yang dimaksudkan? Profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang memahami dan mengerti kebinekaan, pelajar yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu hanya menuntun laku siswa. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi cocok sekali diterapkan. Pembelajaran berdiferensiasi itu dikelompokkan atas dasar 3 kelompok, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, berdasarkan minat belajar, dan berdasarkan profil belajar siswa. Berdasarkan kesiapan belajar, seorang guru harus memberikan pembelajaran berdasarkan pemahaman siswa sebelumnya. Sedangkan berdasarkan minat belajar, seorang guru hendaknya menyusun pembelajaran yang memicu hasrat siswa untuk belajar. Dan untuk profil belajar, pembelajaran itu disusun berdasarkan 3 hal penting. Di antaranya adalah yang mengandung unsur visual, mungkin saja mengandung unsur auditori, atau mengandung unsur kinestetik. Nah, dengan 3 kelompok ini, siswa dapat belajar dengan cara yang mereka sukai. Mereka bisa memilih aktivitas yang mereka gemari. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menciptakan pembelajaran yang baik, tentunya kita perlu melakukan pembelajaran dan menciptakan kondisi yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, agar tujuan hidup menjadi lebih bermakna. Inilah yang dimaksud dengan kondisi well-being. Dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang guru,
Tentunya seorang guru itu tidak terlepas dari hal-hal atau masalah-masalah yang dihadapinya. Mungkin saja masalah dengan siswa, masalah dengan orang tua, masalah dengan rekan sejawat, dan bahkan masalah dengan lingkungannya sendiri. Nah, salah satu hal yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah adalah dengan melakukan teknik coaching. Coaching itu sendiri adalah suatu bentuk kemitraan bersama coach atau klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki oleh seorang coach, sehingga melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif, seorang coach akan tergali kemampuannya untuk mengatasi masalah. 3 makna coaching yang penting itu adalah kemitraan, antara saling mendukung antara coach dan coach untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan. Di sini coach menggali potensi coach dengan melakukan bertanya secara efektif kepada coach. Yang ketiga adalah optimalisasi. Nah, segala jawaban dari coach akan nanti diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata, sehingga masalah yang dihadapi oleh coach itu bisa diatasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memaksimalkan dan menggali potensi seorang coach, dalam hal ini adalah siswa, sehingga masalah-masalah yang mengganggu dalam pembelajaran dapat diatasi atau diminimalisir. Tentunya hal lain yang dihadapi guru itu adalah akan mengalami yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Bujukan moral itu sendiri adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus memutuskan satu dari 2 keadaan, di mana keadaan itu adalah benar atau salah. Sedangkan dilema etika, situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus memutuskan satu dari 2 pilihan yang keduanya bernilai benar. Dalam mengatasi atau mengambil keputusan dari permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, yang dapat dipakai panduan adalah 3 prinsip. Yang pertama, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu bisa juga digunakan 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, dalam menentukan keputusan ada 9 langkah tuntunan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah langkah-langkahnya mengenali nilai apa yang terlibat di dalam situasi. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta yang relevan. Yang berikutnya, yang keempat adalah melakukan uji benar salah. Dalam hal ini uji benar salah bisa saja melakukan uji legal, kemudian uji profesionalisme, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang keenam, yang setelah uji benar salah itu adalah melakukan uji paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Yang keenam, investigasi opsi trilema. Membuat keputusan. Yang terakhir adalah melakukan refleksi atas semua keputusan yang diambil. Apakah itu efektif atau tidak ada masalah baru muncul setelah keputusan itu dilaksanakan. Demikianlah Bapak dan Ibu, calon guru penggerak yang luar biasa, pemaparan koneksi antar materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam guru penggerak.